Sudah dimulai Pak Bini. Sudah langsung mulai udah. Iya Pak, makasih Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari materi kita pada pertemuan ini. Untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Bapak minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan, Opi. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Opi. Mengingat kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka dari itu Bapak selalu mengingatkan kita semuanya untuk selalu menjaga kesehatan, rajin berolahraga, dan yang pasti selalu mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan seperti apa itu ya? Kalian semuanya tahu ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Seperti apa, Ana, protokol kesehatan? Mencuci tangan, menggunakan sabun selama 20 detik dengan benar, memakai masker dan menjaga jarak, Pak. Ya, benar sekali. Jadi kita harus mentaati protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Ya, apalagi sekarang kita sudah memasuki PTM walaupun terbatas. Baiklah, anak. Ya, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Siti Hanifah. Hadir, Pak. Sinta Apriliana. Yuli Kristiani. Hadir, Pak. Ina Rofi Aprina. Hadir, Pak. Rika Andriani. Hadir, Pak. Ana Sulastri. Hadir, Pak. Lilis Karlina. Hadir, Pak. Irmawati. Hadir, Pak. Nur Aini. Hadir, Pak. Novita Sari. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah berarti hadir semua anak ya. Iya, Pak. Ya. Pada minggu lalu kita telah mempelajari materi. Sebelum memasuki pelajaran pada siang hari ini, apakah ada di antara kalian yang masih ingat materi pada pertemuan kita sebelumnya? Masih ingat, Pak. Pak. Masih, Pak. Masih ya? Kalau masih, Iya, Pak. kalau masih, minggu sebelumnya kita membahas tentang apa, nak? Tentang desa, Pak. Tentang Desa. desa ya. Ya, Pak. Kalau masih ingat, siapa yang masih ingat desa? Pengertian desa itu apa, nak? Tempat tinggal, Pak. Tempat kita. Desa tinggal kita. tempat tinggal. Tanah kelahiran kita, Pak. Oke. Benar sekali, desa itu tempat tinggal atau tanah kelahiran. Kalau pengertian desa, apakah kalian masih ingat? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Pak. Ya, Pak. Siapa yang ingin mengulang kembali pengertian desa? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Yuli. Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Kegiatan masyarakat desa. Oke, itu pengertian menurut siapa, Yuli? Menurut Bintarto, Pak. Oke, menurut Bintarto. Berarti ahli geografi Bintarto. Iya, Pak. Ada yang lainnya yang masih ingat pengertian desa? Masih, Pak. Siapa? Saya, Pak.
Oke, silakan Nuraini. Oke. Desa Ya, ada gangguan sinyal ya. Silakan Nuraini. satuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa yang mengadakan pemerintahan sendiri. Oke, benar sekali. Oke, tadi sudah dijelaskan dua pengertian desa. Berarti kalian semuanya masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Atau masih ada yang ingin menyebutkan pengertian desa? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berarti dari penjelasan temannya tadi itu mewakilkan bahwa kalian semuanya masih ingat atau masih mengerti dan tidak lupa apa yang kita bahas pada minggu sebelumnya. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baiklah anak-anak, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kamu tentang tahapan perkembangan desa dan potensi desa, yang mana pada minggu lalu sudah Bapak suruh membaca dan membuka bukunya, maka dari itu Bapak akan melakukan post-test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang perkembangan dan potensi desa. Silakan login link quizzes yang sudah Bapak share di grup kelas kalian. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan. Ini sudah 3 orang yang masuk di link quizzes. Bagaimana Nur? Sudah login? Sudah ya? Di sini sudah 6 orang yang login. Ada Siti, Yuli, Irma, Sinta, Lilis, Novita, Rika, Anshori, Ina, Opi, Apriana. Baiklah, kita mulai ya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengisi pretest yang ada di quizzes. Silakan. Baiklah anak, waktunya sudah habis. Iya. Iya. Berarti di sini bisa kita lihat, berarti kalian sudah membaca dan sedikit memahami apa itu tentang materi perkembangan dan potensi desa. Bahkan di antara teman-teman kalian itu ada yang benar, hampir benar semua atau bahkan mencapai 60 poin. Jadi dari sini berarti kalian membaca dan memahami materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak. Iya, Pak. Selanjutnya pada pertemuan siang hari ini kita masih membahas materi desa. Tapi kalau minggu sebelumnya kita membahas tentang pengertian desa, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pola perkembangan dan potensi desa tempat tinggal kita. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah muncul enggak? Muncul ya? Iya, Pak. Muncul, Pak. Muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah
Melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap responsif, proaktif, dan komunikatif selama proses pembelajaran berlangsung. Memiliki, Iya, Pak. Iya, Pak. memiliki sikap ingin tahu, kerjasama dalam kelompok, bertanggung jawab, serta dapat menjelaskan tahapan perkembangan desa dan menganalisis potensi desa tempat tinggal kalian. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah anak-anak, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita mempelajari pola perkembangan dan potensi desa, kita akhirnya tahu desa kita termasuk dalam tahapan perkembangan yang mana, dan juga kita tahu seberapa besar potensi yang ada di desa kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi PCOP aduh. Laju. Tempe ketika laju. Mak mana asal ketima serius mula-mula. Ijakan awal kan harus lebih serius kan? Laju. Asa akhir mungkin buat si opcam. Ija awal pertama aja nah. Ya, yul. Dah. Baiklah anak-anak. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mempelajari tahapan perkembangan desa dan potensi desa, kita dituntut untuk tahu desa kita tergolong atau termasuk ke dalam tahapan yang mana, dan juga setelah belajar pada siang hari ini kita mengetahui sejauh mana potensi yang ada di desa kita dan bagaimana cara pengembangannya, dan kemudian kelak kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa kita masing-masing. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, sip. Jadi pembelajaran hari ini membahas tentang pola tahapan perkembangan dan potensi desa. Dan potensi desa. Potensi desa. Oh iya, jadi Bapak saya kirim lagi ya. Iya, Iya, Pak. Muncul ya? Muncul, Pak. Iya, Pak. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian desa, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pola perkembangan desa, dimulai dari ciri-ciri desa. Coba Ana bacakan ciri-ciri desa yang pertama. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat erat dengan alam, Pak. Oke, jadi di desa itu sangat erat dengan alam. Nanti kita setelah melihat ciri-ciri selanjutnya, pola perkembangan selanjutnya, yang pertama sangat erat dengan alam, karena masyarakat di desa tidak bisa dilepas atau sangat berkaitan dengan alam. Iya, Contohnya, Pak. Iya, Pak. kalau orang tuanya Rika itu berprofesi sebagai apa? Petani, Pak. Petani. Kedua orang tuanya adalah seorang petani. Jadi kita bisa lihat dari salah satu mata pencarian teman kalian yaitu Rika itu sebagai petani. Jadi kalau petani, apalagi petani di kita, di khususnya di sekitar desa-desa kita itu sangat erat dengan Alam, Pak. Alam, Pak. Di desa kita itu desanya atau sawahnya jelas sawah tanah Pada. hujan. Dan, Pak. Iya. Kalau orang tua anak petani juga. iya, Pak. Oke. Jenis sawahnya seperti apa, Ana? Sawah tak ada hujan, Pak. Sawah tak ada hujan juga ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, apa itu sawah tak ada hujan, apa Baik, itu Pak. sawah irigasi. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, termasuk ciri-ciri desa yang nomor 2. Tolong Rika bacakan ciri-ciri nomor 2, ciri-ciri desa.
Ciri-ciri desa. Iya, jelaskan. Kepadatan penduduk tergolong rendah dengan rasio antara luas wilayah pendudukan kecil. Oke, kepadatan penduduk tergolong Kecil. rendah. Masuk di sini kepadatan penduduk rendah, kita tahu sendiri. Kalau Rika pulangnya ke desa apa, Rika? Ke desa Pulau Gemantung. Pulau Gemantung. Kalau Yuli? Bumi Agung, Pak. Oke, desa Bumi Agung dan desa Pulau Gemantung itu salah satunya bisa kalian lihat sendiri. Itu penduduknya belum sepadat yang ada di daerah Tanjung Lubu. Karena kenapa? Apalagi di wilayah Kayagung, ibu kota kabupaten. Kepadatan penduduk di desa kita, terutama di desa, apalagi di desa sekitar kita, itu sangat sedikit. Iya, wilayahnya tidak terlalu luas seperti di kabupaten. Jadi penduduknya masih jarang dan luas wilayahnya tidak begitu Sedikit, Pak. jadi atau tidak begitu luas. Iya. Ya, Siti Hanifah, tolong bacakan ciri-ciri desa yang ketiga. Ciri-ciri desa selanjutnya yaitu interaksi masyarakat desa lebih intensif. Iya, yaitu interaksi masyarakatnya lebih intensif. Jadi, mungkin kalian sendiri sudah paham dengan apa yang dijelaskan Siti, yang dibacakan Siti tadi, yaitu interaksi. Mungkin kalian misalnya sekali-sekali jalan ke kota, itu sangat berbanding terbalik dengan yang kita rasakan di Yang ada di desa. kota. Sini interaksi. Kalau apalagi misalnya Opi, kalau di jalan ketemu orang yang lebih tua pasti nada atau pasti di sini lebih respect ya. Iya, Pak. Iya, jadi interaksi. Apalagi kemarin salah satu guru kita itu kan melaksanakan perkawinan contohnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kemarin siswanya sangat banyak ya datang ke sana membantu acara dari awal sampai sampai selesai acara resepsinya. Jadi di sini kita bisa lihat interaksi ya. Interaksinya sangat kuat, Pak. Iya, benar. Ya, nomor 4 itu masyarakat desa memiliki solidaritas yang sangat kuat. Ini mungkin bisa dicontohkan apalagi di tempat si Rika tadi di Pulau Gemantung baru saja itu membangun masjid. Iya, kemarin mungkin teman-temannya sempat lihat atau Rika sempat cerita itu solidaritasnya sangat kuat. Mereka bergotong royong membangun masjid dan sebagainya. Iya, Pak. Baiklah, anak-anak, itu adalah sebagian kecil dari ciri-ciri desa. Baiklah, Bapak akan membentuk kalian dalam 2 kelompok belajar. Baik, Pak. Baik, jadi setelah Bapak tadi ini dengarkan ya, kelompok 1 Iya, Pak. Ina Opi Aprina, yang kedua Ana Sulasi, Yuli Nur Aini, dan Sinta. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Siti Hanifah, Rika Andriani, Iya, Pak. Irma Sari, Nopita Sari, Iya, Pak. dan Lilis Karlina. Silakan membentuk kelompoknya ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Banyaknya sendiri ada bagaimana? Berapa Iya, ya? Pak. Siapa? Ana, Pak. Ana Sulasti itu satu kelompok dengan Ina Opi Apriliani ya. Kelompok 1. Makasih, Pak. Yang lain apakah cukup jelas dengan kelompoknya? Bentuk kelompoknya Pak dibentuk sendiri atau bagaimana, Pak? Oke. Dari kalian kelompok 1 dan 2 saya ingin mengajukan menjadi ketua kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Opi saja, Pak.
Oke, kelompok 1 kata anggotanya tadi itu diketuai oleh Ina Opi Aprina. Aprina, Pak. untuk kelompok 1. Kalau kelompok 2, siapa yang ingin mengajukan sebagai ketua kelompok? Saya, Pak. Oke, jadi kelompok 2 diketuai kelompok oleh si Siti Hanifah ya. Baik, Pak. Ya, baiklah anak-anak, silakan kalian membuat kelompok sesuai Bapak bacakan tadi. Bapak akan nge-share Ya, bahan Pak. ajar di grup WhatsApp kalian. Sebentar Bapak kirim ya. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Tolong dicek grupnya apakah sudah masuk yang apa Bapak kirim tadi? Sudah masuk, Sudah Pak. ya? Masuk, Pak. Iya, Silakan Pak. dibuka itu bahan ajarnya. Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang pola perkembangan dan potensi desa. Iya, Pak. Masyarakat tentunya selalu ingin berkembang mengikuti kemajuan zaman dan teknologi sekarang. Perkembangannya ada yang cepat dan mudah, namun ada Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Suaranya muncul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak, hilang. Maaf, Pak, kok hilang? Bentar, kayaknya koneksi internetnya nggak stabil. Iya, Pak. Muncul ya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidak muncul? Perkembangan desa. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Jangan, Pak. Oke, silakan perhatikan video pembelajarannya. Iya, Pak. Perkembangannya ada yang cepat dan mudah, namun ada yang sulit. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangan masyarakatnya menggunakan hal ini sebagai aspek bagian klasifikasinya. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat mampu menjadi gambaran tingkat kemajuan desa dan tolak ukur kemampuan desa untuk bisa Yang pertama yang akan kita bahas adalah desa tradisional. Desa tradisional adalah desa yang masyarakatnya masih bergantung sepenuhnya pada kekayaan alam untuk bertahan hidup. Tingkat perkembangan masyarakat itu rendah karena tidak adanya pengaruh atau komunikasi dari luar wilayah desa. Ciri-ciri desa yang diklasifikasi desa tradisional antara lain. Yang pertama adalah dari potensi positif. Jangan sampai ketinggalan informasi nah ya. Yang kedua, Iya, Pak. penduduk masih terus berkembang. Yang ketiga, aktivitas ekonomi dan keempat, masyarakat masih bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Yang kelima, penduduknya cenderung tertutup dari daerah lain. Dan yang keenam, Pak, ini tahapan desa ya?
Ya, baiklah anak-anak, tadi sudah melihat video pembelajaran tentang apa tadi, Nak? Tahap-tahapan perkembangan desa. Tahapan Perkembangan perkembangan desa. desa. Tahapan perkembangan desa tadi ada berapa tahapan? Ada Ada tiga tahapan, Pak. Ada 3. Coba sebutkan, Opi, 3 tahapan perkembangan desa. 3 tahap perkembangan desa yaitu desa swadaya Ya, atau desa tradisional, kemudian desa swakarya atau desa transisi, Kemudian yang kemudian yang terakhir adalah desa swasembada atau desa maju, Pak. iya, benar sekali, Pak. Berarti kalian semua memperhatikan dari video tayangan saya screen tadi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Tadi Bapak sudah mengirimkan bahan ajar di grup WhatsApp. Sekarang Bapak akan membagikan atau mengirimkan lembar kerja kalian yang akan kalian isi. Itu bentuk LKPD. Bapak kirimkan di grup WhatsApp kelas ya. Ya, baik. Iya, Pak. Bentar. Coba dilihat anak-anak, apa sudah masuk? Sudah masuk, Pak. Sudah terkirim ya? Sudah masuk. Iya, Pak. Oke. Oke. Apakah seperti ini LKPD-nya? Iya, Pak, benar. Ya, Pak. Iya. Benar. Benar ya? Oke, di sini Bapak sudah mengirimkan lembar kerja peserta didik yang mana di sini seluruh pengerjaannya itu sudah ada petunjuknya. Silakan diisi, ini ada 2 ya. Oke. Ya, Pak. Berarti Bapak salah kirim ya. Baik. Itu bentuk LKPD-nya. Baiklah anak-anak, Bapak akan memutarkan video pembelajaran satu lagi. Kalau tadi tentang apa video pembelajarannya? Tentang Tahapan. Oke, tentang pola perkembangan Desa. Baiklah, Bapak akan memutarkan video, satu lagi video tentang potensi Desa. tentang potensi desa, Pak. Oke, bentar ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Bapak saya screen lagi, Nak ya. Masuk nggak, anak-anak? Belum ya? Masuk. Oke, silakan diperhatikan sekali lagi ya. Baik, Pak. Gubernur Sumatera Selatan yang hadir menerangkan perubahan berjalan aman provinsi. Gambarnya jelas nggak, Nak? Jelas. Oke, oke. Nggak ada gangguan sinyal. Pemerintah daerah memfokuskan beberapa komunitas untuk masuk dalam program lumbung pangan. Ada 9 kawasan bakal menjadi lokasi lumbung pangan di Sumsel, 7 lokasi untuk pengembangan tanaman pangan, dan 2 daerah lokasi toko ekspor di Madura. Halo, saya Alda Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi. Oke, baiklah anak-anak. Tadi Bapak sudah menayangkan 2 video. Videonya cukup jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke, sudah kalau sudah jelas. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi setelah melihat video pembelajaran tadi, apakah kalian menemukan masalah dari tayangan video pembelajaran yang Bapak saya screen tadi? Ada, Pak.
Ada ya? Kelompok 1 ada menemukan Kelompok masalah. 1 ada? Ada, Pak. Bagaimana kelompok 2? Ada, Pak. Kelompok sudah menemukan masalahnya juga? Iya, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Kemukakan masalah apa yang ditemukan dari kedua video tadi. Kelompok 1 dicatat ya. Baik, Pak. Silakan kelompok 2. Bacakan, siapa yang ingin membacakannya? Saya, Pak. Ya, silakan Siti Hanifah. Setelah melihat video pembelajaran tadi, Pak, berarti desa memiliki 3 tahapan perkembangan, yaitu swadaya atau tradisional, kemudian sukarya atau transisi, dan yang terakhir desa swasembada atau desa yang sudah maju. Nah, Yang terus? tahapan perkembangan berdasarkan ciri-ciri desa. Jadi, desa tempat tinggal kami termasuk ke dalam tahapan perkembangan desa apa, Pak? Oke, bagus sekali. Oke, kalau kelompok 2 telah menemukan masalah apa tadi? Iya, Pak. Kami juga menemukan ada masalah, Pak. Silakan siapa yang ingin mengemukakannya? Saya, Pak. Iya, ketua kelompok ya. Silakan Ina Opi Aprina. Baik, Pak. Setelah kami melihat video pembelajaran tadi, bahwasanya potensi desa berbeda-beda di setiap tempatnya, Pak. Di video tadi dijelaskan bahwa Sumsel menjadi bagian dari lumbung pangan nasional. Benar. Tapi, Pak, daerah kita kan termasuk wilayah Sumatera Selatan. Namun, mengapa di daerah Kecamatan Tanjung Lubu belum swasembada beras, Pak? Oke, pertanyaan. Sedangkan di video pembelajaran tadi, bahwasannya di wilayah Oku Timur dan Banyuasin sudah termasuk swasembada beras karena mereka bisa menghasilkan atau menanam padi 3 kali dalam 1 tahun, Pak. Oke. Jadi pertanyaan dari kelompok, jadi masalah dari kelompok 2 tadi, di tahapan manakah desa tempat mereka tinggal? Benar ya? Iya, Pak. Oke, untuk masalah kelompok 2, mengapa di daerah kita belum Swasembada beras, Pak. swasembada Swasembada beras? beras. Oke, baiklah. Baiklah, anak-anak. Bentar ya. Berarti kedua kelompok sudah menemukan masalah. Kalau kelompok 2 tadi mereka menanyakan di bagian tahapan manakah Desa tempat desa kita tempat tinggal, kami Pak. tinggal. Sedangkan kelompok 1 tadi, mengapa di daerah kita Belum swasembada beras. Oke, belum swasembada beras. Masalah Iya, yang bagus sekali. Silakan kita barter sekarang. Untuk kelompok 2, masalahnya tadi dipecahkan oleh atau dicari solusinya oleh kelompok 1. Sebaliknya, pertanyaan kelompok 1, mengapa potensi desa atau mengapa wilayah kita belum bisa swasembada Beras, Pak. maka dipecahkan masalahnya atau dicari solusinya oleh kelompok Kelompok 2. kelompok 2 dicatat ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Silakan. Bapak kasih waktu kalian 14 menit untuk mengerjakan atau untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh kelompok temannya tadi. Baik, Pak. Iya, Pak. Silakan. Diskusinya itu cukup jelas ya. Disilakan jawab atau lengkapi LKPD-nya dan di bawah ada bahan diskusi. Silakan dilengkapi LKPD-nya. Baik, Pak. Oke. Baiklah anak-anak, sambil kalian diskusi, Bapak ingin bicara sedikit. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, kalian akan Bapak nilai itu dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, yang mana pada nanti kita akan melakukan pretest dan tugas. Dan yang kedua adalah penilaian sikap. Jadi, Bapak akan menilai sikap kalian dari awal pembelajaran tadi sampai akhir pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, Bapak akan menilai kalian dari diskusi dan hasil presentasi kalian. Baik, Pak. Ngerti ya? Iya, jadi jangan sampai ini untuk ketua kelompok, koordinir teman-temannya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, jangan sampai nanti ada temannya yang terima beres atau tidak membantu tugas kalian diskusi.
Ya, silakan. Waktunya sudah berjalan 1 menit lebih, masih ada 13 menit untuk mengerjakan atau untuk memecahkan masalah dari kelompok temannya tadi. Pak. Oke, kalau ada masalah atau ini ditanyakan langsung ke Bapak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan. Jangan sampai ada yang nggak ngerjain apa-apa ya. Iya, Untuk masalah Pak. satu, Ya, Pak. Oke, ada masalah nggak? Tidak ada, Pak. Tidak. Oke, silakan. Selain bahan ajar, kalian bisa membuka handphone, membuka internet untuk sebagai bahan referensi kalian untuk hasil diskusinya. Sinta tadi di kelompok mana, Sinta? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 berarti sama Siti ya? Iya, Pak. Sama Opi, Pak, kelompok 1. Silakan lanjutkan, Sinta. Kalau Nura ini tadi di kelompok 2 ya? Iya, Pak. Silakan, Nak. Waktunya tinggal 11 menit lagi. Kalau ada pertanyaan atau ada masalah, tanyakan langsung ke Bapak. Baik, Pak. Dari Pak Indrawan tadi 1/4, nanti sampai 2/4 Pak ya. 2/4 Pak. Oh iya Pak, makasih Pak. Baiklah anak-anak, apakah tugas diskusinya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, sudah, Pak. Iya, Pak. Untuk kelompok 2 sudah menyelesaikan diskusinya? Sudah, Pak. Sudah juga ya? Alhamdulillah, kalau begitu siapa yang mau tampil duluan? Pastikan hasil diskusinya tadi untuk Kelompok Oke, silakan ini, Pak, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Moderator kelompok kami Ana Sulatri, Pak. Moderatornya dipimpin mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Ina Opi Aprina, Ana Sulatri. Maaf Pak, tadi ada gangguan sinyal sedikit. Yang beranggotakan Ina Opi Aprina, Ana Sulastri, Nur Aini, Yuli Kristiani, Sinta Apriliana.
Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang 3 tahapan desa yang akan dibacakan oleh Ina Api Aprina. Kepada Ina Api Aprina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin share screen ya Pak. Ya, silakan Opi. Ya, silakan kelompok 1. Apakah sudah tampil Pak? Tadi sudah tampil, tapi kayaknya ulang lagi. Coba diulang, Opi. Baik Pak. Baik Pak, apakah sudah tampil? Sudah tampil. Silakan. Baiklah. Tadi masalah dari kelompok 2 yaitu tahapan perkembangan berdasarkan ciri-ciri desa, jadi tempat tinggal mereka termasuk ke dalam tahapan perkembangan desa apa. Dari 3 tahapan yang ada dalam video pembelajaran yang ditayangkan tadi, kami simpulkan bahwa di daerah Kecamatan Tanjung Lubuk tidak ada lagi desa yang tergolong dalam tahap swadaya atau tahap tradisional. Karena desa-desa yang ada di Kecamatan Tanjung Lubuk sudah jarang dan hampir tidak terkait lagi dengan kebiasaan-kebiasaan adat. Lembaga masyarakat sudah berkembang, mata pencaharian masyarakatnya juga sudah mulai beragam, serta tingkat pendidikan sudah jauh meningkat. Jadi menurut kami untuk desa-desa di daerah Kecamatan Tanjung Lubuk tidak ada lagi desa yang tergolong tahap swadaya atau desa tradisional. Kemudian jika kita lihat dari ciri-ciri yang ada pada tahapan desa swakarya atau desa transisi, kita kaitkan dengan keadaan di desa-desa yang ada di Kecamatan Tanjung Lubuk, kami beranggapan bahwa desa-desa tersebut termasuk ke dalam tahapan desa swakarya atau desa transisi, yaitu di mana tingkat perkembangannya sudah lebih maju daripada desa swadaya atau desa tradisional. Dan adat istiadat di desa-desa Tanjung Lubuk sedang mengalami perubahan atau mengalami transisi. Pengaruh dari luar mulai masuk ke dalam masyarakat dan mulai mempengaruhi pola pikiran masyarakatnya. Mata pencaharian di desa-desa yang ada di Tanjung Lubuk mulai beragam jenisnya, tidak hanya bergantung pada sektor pertanian. Seperti contoh desa Pulau Gemantung, mayoritas masyarakatnya banyak yang berdagang. Di desa Tanjung Baru atau desa Tanjung Beringin, masyarakatnya banyak bekerja di PT dan diikuti desa-desa yang lainnya. Gotong royong juga sudah mulai terlaksana dengan efektif dan tumbuh kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk sudah mulai meningkat. Prasarana di desa-desa yang ada di Tanjung Lubuk juga sudah mulai terpenuhi. Dilihat dari segi roda pemerintahannya juga sudah mulai berkembang baik dalam tugas maupun fungsinya. Jadi menurut kami desa-desa yang ada di Kecamatan Tanjung Lubuk termasuk dalam tahapan swakarya atau tahapan transisi. Kemudian jika kita lihat ciri-ciri dari tahapan desa swasembada yang ada di video tadi atau tahap desa maju, yaitu alat-alat teknik yang digunakan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah lebih modern dibandingkan dengan alat-alat yang digunakan oleh desa tahapan swakarya atau tahapan desa swadaya. Lembaga-lembaga sosial ekonomi dan kebudayaan yang telah mampu menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya. Tingkat pendidikan masyarakatnya sudah tinggi, sehingga cara berpikirnya sudah maju. Kondisi hubungan produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik. Hubungan sosial dengan kota-kota di sekitarnya berjalan lancar. Kami berpendapat bahwa desa yang memenuhi syarat atau ciri-ciri sebagai desa tahapan swasembada atau tahapan desa maju adalah desa Tanjung Lubuk. Karena desa Tanjung Lubuk sudah menjadi ibu kota kecamatan. Alat-alat tekniknya sudah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat maupun masyarakat dari desa-desa tetangga. Dari segi ekonomi, hampir semua pusat pembelian atau toko-toko agen, toko kebutuhan ada di Tanjung Lubuk. Dan setiap desa lainnya sebagai pengecer. Dengan kata lain, desa Tanjung Lubuk sudah menjadi pusat perdagangan dan lembaga-lembaga sosial kebudayaan telah mampu menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di Kecamatan Tanjung Lubuk tidak ada lagi desa yang termasuk dalam tahapan desa swadaya. Kemudian desa-desa tempat kita tinggal seperti Desa Pengerayan, Desa Sukarami, Pulau Gemantung termasuk dalam desa swakarya.
Sekian, terima kasih. Itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada yang belum mengerti atau ada yang belum paham, kami persilakan untuk bertanya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Berarti sudah cukup jelas ya. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Karlina sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti, Nopi, Rika, dan Irma. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mengapa wilayah Kecamatan Tanjung Lubuk belum swasembada beras. Baik, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Siti Hanifah. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai tentang mengapa di daerah Kecamatan Tanjung Lubuk belum swasembada beras. Karena di daerah Kecamatan Tanjung Lubuk masih menjalankan sawah berjenis tada hujan, di mana para petani sangat bergantung dengan alam. Sedangkan di daerah Oku Timur dan Banyuasin mereka sudah menggunakan atau mengelola sawah irigasi, di mana sawah irigasi adalah sawah yang sumber airnya berasal dari tempat lain, seperti waduk, dam, atau danau, dan diajarkan melalui induk primer yang selanjutnya dibagi-bagi ke dalam saluran-saluran sekunder dan tersier melalui bendungan pintu-pintu pembagi. Sehingga mereka bisa menanam padi 2 hingga 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Selain itu, mereka juga sudah menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti traktor, retavator, bajak sangkal, garu sisir, garu piring, bajak sukul, dan lain sebagainya. Sedangkan di daerah Kecamatan Tanjung Lubuk masih sangat sedikit para petani yang menggunakan peralatan yang modern atau canggih. Namun, saat ini ada beberapa desa di Kecamatan Tanjung Lubuk yang masih dalam proses pengelolaan sawah berjenis irigasi. Seperti di Desa Tanjung Beringin, mereka masih dalam proses pembangunan dan juga sudah mulai sebagian dari petani yang mulai menggunakan alat yang canggih dalam mengelola sawah bajak, mesin rumput, dan lain sebagainya. Selain itu, penyebab dari mengapa di wilayah Kecamatan Tanjung Lubuk belum swasembada beras karena minimnya pengetahuan para petani tentang peralatan dan juga minimnya pengetahuan atau pembinaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial yang terdapat di desa. Namun, lingkungan geografis seperti luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, dan juga perbedaan kondisi demografis juga termasuk penyebab mengapa di Kecamatan Tanjung Lubuk belum swasembada beras dibanding dengan di daerah Oku Timur dan Banyuasin. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penyebab mengapa di daerah Kecamatan Tanjung Lubuk belum swasembada beras karena kurangnya pengetahuan petani mengenai sawah irigasi dan juga peralatan yang canggih, dan disebabkan sedikitnya arahan atau pembinaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial yang berada di desa. Selain itu, perbedaan kondisi politik dan sebab dari belumnya terjadi swasembada beras di Kecamatan Tanjung Lubuk. Baik, demikianlah hasil pemaparan dari diskusi kami. Dipersilahkan kepada teman-teman yang lain jika ingin bertanya. Tutuplah waktunya. Tidak ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 2. Baiklah, saya selaku moderator ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan diskusi bersama teman-temannya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih.
Tadi kalian sudah mendengar hasil presentasi dari kelompok 1 ataupun dari kelompok 2. Tadi permasalahannya adalah perkembangan dan potensi desa. Kalau tadi pertanyaannya cuma 1, baiklah, Bapak ingin bertanya seputar apa yang kalian diskusikan tadi. Saya akan menanyakan pada kalian untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa di Kecamatan Tanjung Lubuk tidak ada lagi kategori tahapan desa Swadaya atau desa tradisional, Pak. Oke, desa tradisional. Sedangkan potensi desa di Kecamatan Tanjung Lubuk tadi sudah sangat jelas ya dipaparkan oleh kelompok 2 bahwa di desa kita menggunakan sistem sawah tada hujan. Jadi hasilnya kurang maksimal. Iya, sawah irigasi. Ya. Maka Bapak akan menanyakan seputar perkembangan dan potensi desa. Apakah potensi desa berpengaruh terhadap tahapan perkembangan desa? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Oke, silakan. Siapa yang menjawab dari pertanyaan Bapak tadi? Saya, Pak. Iya, silakan Rika Andriani. Apakah potensi desa mempengaruhi tahapan perkembangan desa? Iya, tentu dapat mempengaruhi perkembangan suatu desa, karena potensi fisik dan non-fisik antar desa berlainan satu sama lain. Hal ini dikarenakan 1. Perbedaan lingkungan geografis seperti luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan pembangunan lahan. 2. Perbedaan kondisi demografi meliputi jumlah kepadatan serta persebaran penduduk, Pak. Oke, benar sekali. Terima kasih, Rika. Kita berikan aplaus untuk Rika yang telah menjawab pertanyaannya tadi. Berarti setiap potensi desa itu sangat mempengaruhi untuk tahapan perkembangan Desa. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari materi tentang tahapan perkembangan desa dan potensi desa, Pak. Potensi desa, Pak. Apakah dari pembelajaran kita siang ini ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan. Ina Opi Aprina untuk menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Baik, bisa ditarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa di Kecamatan Tanjung Lubuk tidak ada lagi desa yang termasuk dalam tahapan desa swadaya. Kemudian desa-desa tempat kita tinggal seperti Desa Pengerayan, Sukarame, Peluk Mantung, Bumi Agung, dan desa lainnya yang ada di Kecamatan Tanjung Lubuk termasuk dalam tahapan desa swakarya. Sedangkan desa Tanjung Lubuk itu sendiri sudah termasuk dalam tahapan desa swasembada karena sudah memenuhi ciri-ciri dari desa swasembada. Dan penyebab mengapa di daerah Kecamatan Tanjung Lubuk belum swasembada beras karena kurangnya pengetahuan potensi tentang sawah irigasi dan juga tentang peralatan perbedaan fisik dan non-fisik, Pak. Terima kasih Opi telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Opi yang telah menyimpulkannya. Baiklah anak-anak, tadi terima kasih Opi telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, pada Kecamatan Tanjung Lubuk tidak terdapat lagi tahapan desa Swadaya tradisional. Oke, jadi tidak terdapat lagi, benar sekali, tidak terdapat lagi desa tradisional. Dari 16 desa, itu 15 desa masuk kategori desa tahapan desa sisi atau swakarya. Atau desa Swakarya, desa transisi. Oke, benar, atau desa transisi. Jadi satu-satunya desa yang tahapan perkembangannya sudah modern adalah desa swasembada, desa Tanjung Lubuk, Pak. Oke, baiklah anak-anak, apakah di antara kalian ada yang ingin merefleksikan pertemuan kita pada siang hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan Irmawati merefleksikan pertemuan kita tentang tahapan perkembangan dan potensi desa. Menurut saya, pembelajaran pada hari ini sangat baik karena kami dituntut untuk aktif selama pembelajaran sehingga dapat memahami materi dengan baik. Iya, benar sekali. Terima kasih Irma. Apakah di antara kalian ingin menambah atau merefleksikan pertemuan kita pada siang hari ini? Saya, Pak.
Oke, silakan Novita. Kalau menurut saya, pembelajaran yang kita lakukan lebih terarah, Pak. Sehingga lebih mudah untuk memahami materi, hanya saja kami belum terbiasa untuk berdiskusi. Baiklah. Terima kasih kepada Irma dan Novita telah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Masukan dari Novita tadi benar. Kita belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan berdiskusi, Pak. Ya, benar. Tapi harus kalian ingat apa kata pepatah, Allah bisa karena Terbiasa. Pak. Jadi mulai sekarang, mulai pembelajaran hari ini, kita akan sesering mungkin melakukan diskusi bersama-teman dan mempresentasikannya di depan kelas. Iya, Pak. Baiklah anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini dengan materi tahapan perkembangan dan potensi desa. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, apakah di antara kalian masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan mengenai pertemuan kita pada siang hari ini? Sudah jelas. Pak. Oke, alhamdulillah sudah cukup jelas ya. Iya, Jadi- Pak. Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan kumpulkan LKPD kalian dan hasil diskusi tadi di Google Classroom kelas kita. Silakan Bapak tunggu. Iya, Pak. Baiklah anak-anak, untuk mengukur sejauh mana kalian mendalami materi kita pada siang hari ini, Bapak akan melakukan post test ya. Iya, Pak. Bapak akan mengirimkan link post test quiznya ke grup WhatsApp kelas kita. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah anak-anak, kalian bisa menyaksikan langsung nilai kalian dan alhamdulillah itu dari sekian banyak yang mengisi post test tadi ada 9 orang karena kita tahu anak tadi disconnect ya, HP-nya lowbat. Jadi di antara kalian tadi itu hampir seluruhnya benar semua dan mungkin ada satu Irma salah satu dan Yuli yang kebetulan salah satu dan alhamdulillah walaupun salah satu masih mencapai batas kriteria minimum. Jadi pertemuan kita kali ini itu sudah mencapai batas KKM. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada minggu ini atau pada siang hari ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang Baik, Pak. kalian buka lagi bukunya, buka lagi catatannya untuk membaca-baca materi tentang persebaran desa. Iya, Iya, Pak. Pak. Agar pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya lebih siap lagi daripada hari ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya anak-anak, untuk menutup pertemuan kita pada siang ini, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Opi ya. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita baik di sekolah dan untuk kita bermasyarakat. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.